Ada sesuatu dalam diri manusia yang tidak bisa ditenangkan oleh harta, jabatan, atau ilmu pengetahuan. Ia hanya bisa tenang saat bersujud. Pada awalnya, kita sholat karena disuruh, karena diajarkan, karena takut dosa dan takut neraka. Tapi, apakah itu cukup? Apakah Tuhan begitu rapuh hingga jika kita tidak menunaikan perintahnya, dia marah? Lalu mengapa dalam sunyi, ketika semua kewajiban sudah tertunaikan masih ada rasa kosong? Ada suara yang memanggil, tapi bukan dari luar, bukan dari langit, melainkan dari dalam diri sendiri. Sholat, bukan lagi perintah, tapi panggilan jiwa. Kita diajarkan bahwa sholat itu wajib. Benar, tapi hanya bagi yang belum sadar. Bagi yang masih hidup dalam hukum sebab akibat. Tapi saat seseorang berjalan menuju ma'rifat, ia tak lagi sholat karena disuruh, tapi karena rindu. Karena butuh. Karena tanpa sholat, jiwanya terasa lumpuh. Bukankah itu makna terdalam sholat? Bukan sekadar ritual tapi zikir. Bukan sekadar gerakan, tapi hadir sepenuh jiwa. Banyak orang yang sholat, tapi tidak pernah bertemu dengan Tuhan dalam sujudnya. Sholat yang sejati bukan menempelkan dahi ke tanah, tapi menghapus jarak antara aku dan dia. Dan ketika jarak itu lenyap, maka tak ada lagi kewajiban. Yang ada hanyalah cinta. Berapa kali kamu ruku tapi hatimu tetap berdiri angkuh? Berapa banyak dari kita yang menundukkan tubuh, tapi tidak menundukkan ego? Sholat menjadi sekadar gerakan, bukan perjumpaan. Ratusan rakaat dikerjakan, tapi tak satu pun menyentuh kesadaran. Tubuh ruku, tapi hati memikirkan dunia. Dahi sujud, tapi pikiran sibuk menghitung rezeki. Tuhan tidak melihat tubuhmu, tapi hatimu. Sholat yang benar adalah saat diri yang palsu sirna dan hanya kesadaran yang hadir. Saat aku menghilang dan hanya dia yang tinggal. Cinta tidak bisa diperintah. Rasa tidak bisa diwajibkan. Lalu bagaimana mungkin sholat yang seharusnya rumah bagi rasa cinta kepada Tuhan dijalani hanya karena takut dosa? Ketika cinta telah tumbuh dalam dada, maka setiap gerakan adalah ibadah dan setiap diam adalah zikir. Mereka yang sudah jatuh cinta kepada Tuhan tak pernah menghitung berapa rakaat yang mereka kerjakan. Karena sholat mereka bukan kewajiban, tapi kebutuhan, seperti napas bagi yang hidup. Jiwa yang mencintai Tuhan akan menangis jika sehari tak bersujud. Syariat adalah pintu masuk, tapi ia tidak cukup bagi yang ingin mengenal Tuhan. Bagi para pencari ma'rifat, sholat bukan lagi soal perintah dan larangan, tapi soal kesadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan pulang. Mereka sholat bukan untuk pahala, tapi karena tidak ada tempat lain untuk kembali kecuali kepadanya. Tuhan tidak butuh sholatmu. Tidak pula sedih jika kamu melupakannya. Sholat bukan untuk Tuhan, tapi untuk jiwamu sendiri. Untuk menenangkan badai di dadamu. Untuk meruntuhkan ego yang menyembunyikan Tuhan di balik dirimu. Kalau kamu sholat hanya karena takut, maka kamu belum mengenal siapa yang kamu sujudi. Tapi jika kamu sholat karena rindu, maka kamu sedang berjalan menuju ma'rifat. Banyak dahi yang menyentuh tanah, tapi tidak semua hati menyentuh langit. Sholat adalah panggilan untuk menghancurkan keakuan, karena tidak akan mungkin kau menemukan Tuhan jika dirimu sendiri belum hancur. Saat dahi menyentuh tanah, tapi hati masih sombong. Itu bukan sujud, itu sekadar gerakan. Khusyuk bukan berarti tidak bergerak. Khusyuk bukan berarti menahan tubuh. Khusyuk adalah saat jiwamu meleleh dalam hadiratnya. Saat pikiranmu berhenti dan hatimu yang berbicara. Sholat yang khusyuk bukan tentang berapa lama kamu berdiri, tapi tentang berapa dalam kamu tenggelam dalam rasa. Sholat yang sejati tidak berhenti saat salam diucapkan. Karena bagi jiwa yang telah tenggelam dalam Tuhan, setiap napas adalah zikir, setiap langkah adalah takbir, setiap pandangan adalah tasbih. Sholat bukan lagi gerakan, tapi keadaan jiwa. Jika kamu bertanya mengapa aku masih sholat, bukan karena aku takut neraka, bukan karena aku ingin surga, tapi karena aku rindu. Rindu kepadanya, rindu kepada rumah jiwa, rindu kepada diri yang sebenarnya. Sholat bukan lagi kewajiban, tapi panggilan jiwa yang tak bisa kutolak.